Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Netizen murka. Hasil imbang lawan Laos bikin timnas Indonesia diprediksi hancur lebur lawan Vietnam. Marcelino Ferdinand dikeluarkan. Shin Tae-yong sebut penampilan terburuk timnas Indonesia saat tersandung melawan Laos. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Netizen murka. Hasil imbang lawan Laos bikin timnas Indonesia diprediksi hancur lebur lawan Vietnam. Hasil mengecewakan diraih timnas Indonesia dalam laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024. Pertandingan yang diharapkan menjadi ajang pembuktian keunggulan skuad Garuda justru berakhir antiklimaks dengan hasil imbang 3-3 melawan Laos. Penampilan timnas Indonesia yang tidak konsisten dalam pertandingan ini memicu reaksi keras dari para netizen. Banyak yang meluapkan kekecewaan mereka di media sosial, bahkan memprediksi kekalahan telak Indonesia di laga berikutnya melawan Vietnam. Laga kontra Vietnam yang akan berlangsung di Viet Tri Stadium pada 15 Desember 2024 disebut-sebut sebagai ujian berat, dan ada kekhawatiran besar bahwa timnas Garuda akan hancur lebur menghadapi tim asuhan Kim Sang-sik tersebut. Babak pertama, Laos tampil mengejutkan, Garuda tertatih. Dari peluit awal pertandingan, Laos menunjukkan performa yang sangat percaya diri, berbeda dari ekspektasi banyak pihak yang menganggap mereka sebagai tim underdog. Bahkan, pada menit ke-9, Laos sukses mencetak gol pembuka lewat aksi Pousombon Panyafong. Gol ini lahir dari umpan cantik sang kapten, Bonpacan Bongkong, yang berhasil memecah konsentrasi lini pertahanan Indonesia. Gol cepat Laos membuat skuad Garuda dipaksa bermain lebih agresif. Hasilnya, hanya berselang 3 menit, timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan. Gol penyeimbang dicetak oleh Kadek Arel yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Laos. Namun, kegembiraan Indonesia hanya bertahan sesaat. Pada menit ke-14, Laos kembali unggul. Kali ini Pathana Pomathep yang memanfaatkan kelengahan di lini belakang Indonesia berhasil mencetak gol kedua untuk Laos. Koordinasi yang buruk di antara para pemain bertahan Indonesia menjadi sorotan utama, karena Laos mampu dengan mudah mengeksploitasi celah di area pertahanan. Tidak ingin terus ditekan, Indonesia kembali bangkit. Hanya 4 menit setelah gol kedua Laos, Muhammad Ferrari mencetak gol penyeimbang melalui sundulan terarah memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Gol ini sempat memicu kontroversi karena VAR memeriksa kemungkinan pelanggaran, tetapi wasit Jepang, Kasahara Hiroki, akhirnya mengesahkan gol tersebut. Babak pertama pun berakhir dengan skor imbang 2-2, namun terlihat jelas bahwa performa Indonesia jauh dari harapan. Babak kedua, kartu merah mengubah segalanya. Masuk ke babak kedua, Indonesia mulai kehilangan ritme permainan. Meski terus mencoba menekan, skuad Garuda justru menghadapi kendala besar ketika Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-69. Bermain dengan 10 pemain, Indonesia terpaksa mengubah strategi dan fokus pada pertahanan. Namun, semangat juang timnas Indonesia masih terlihat ketika pada menit ke-72, Muhammad Ferrari kembali mencetak gol dan membawa Indonesia unggul 3-2. Gol ini menjadi momen penting yang menunjukkan tekad Indonesia untuk tetap bersaing, meskipun bermain dengan 1 pemain lebih sedikit. Sayangnya, keunggulan ini kembali sirna hanya beberapa menit berselang. Laos mencetak gol ketiga mereka pada menit ke-79 melalui Peeter Pantafong. Memanfaatkan umpan pendek dari Sokpacan Luentala di dalam kotak penalti, Pantafong dengan tenang menyontek bola melewati kiper Dafa Fasha. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 3-3 tetap bertahan. Hasil ini tentu menjadi tamparan besar bagi timnas Indonesia yang diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Reaksi netizen, kekecewaan dan kekhawatiran jelang laga kontra Vietnam. Banyak netizen memprediksi bahwa jika performa seperti ini berlanjut, Indonesia akan menghadapi kekalahan besar melawan Vietnam. Beberapa komentar netizen antara lain, "Kalau main kayak tadi, yakin deh Vietnam bakal pesta gol lawan kita. Laos aja kita kesulitan, apalagi Vietnam. Udah, fokus buat Piala Dunia U20 aja. Timnas ini butuh pembenahan besar-besaran. Malu lawan Laos imbang di kandang sendiri." Prediksi laga kontra Vietnam, ujian berat bagi skuad Garuda. Melihat performa melawan Laos,
laga melawan Vietnam pada 15 Desember mendatang menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Vietnam dikenal sebagai salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, dengan gaya permainan cepat, solid, dan agresif. Mereka juga akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh dari supporter lokal. Marcelino Ferdinand dikeluarkan. Shin Tae-yong sebut penampilan terburuk timnas Indonesia saat tersandung melawan Laos. Timnas Indonesia meraih hasil mengecewakan dengan skor imbang 3-3 melawan Laos dalam laga kedua Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis, 12 Desember 2024. Sorotan utama tentu saja adalah kartu merah yang diterima oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-69, yang membuat Indonesia harus bermain dengan 10 pemain hingga akhir pertandingan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, tidak ragu menyebut penampilan Marcelino sebagai salah satu yang terburuk sepanjang turnamen ini. Selain itu, ia juga mengkritik performa lini belakang yang dinilai lemah hingga kebobolan 3 gol dari Laos. Shin Tae-yong, penampilan buruk dan miskomunikasi di lini belakang. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Shin Tae-yong mengungkapkan rasa kecewa yang mendalam terhadap performa timnya. Ia menyoroti Marcelino Ferdinand yang mendapat kartu kuning kedua akibat pelanggaran yang tidak perlu terhadap pemain Laos, serta kesalahan lini belakang yang gagal menjaga konsentrasi. Penampilan Marcelino hari ini adalah yang terburuk. Dia kehilangan fokus dan membuat pelanggaran yang tidak perlu, ujar ST. Selain itu, kebobolan 3 gol adalah akibat miskomunikasi di lini belakang. Ini sangat disayangkan. Shin Tae-yong juga meminta maaf kepada para supporter Indonesia atas hasil yang jauh dari harapan. Kami tahu ini mengecewakan. Kami telah mencoba menerapkan taktik yang dilatih, tetapi hari ini tidak berjalan dengan baik. Saya mohon maaf atas hasil ini, tambahnya. Marcelino Ferdinand minta maaf. Saya bertanggung jawab. Marcelino Ferdinand, gelandang muda yang bermain untuk Oxford United, menjadi sorotan utama dalam pertandingan ini. Kartu merah yang diterimanya dinilai sebagai titik balik yang membuat timnas Indonesia kehilangan keseimbangan. Setelah pertandingan, Marcelino dengan rendah hati meminta maaf kepada para pendukung timnas Indonesia. Saya minta maaf karena kartu merah saya membuat tim kesulitan. Saya bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan akan berusaha belajar dari kesalahan ini, ungkap Marcelino. Penampilan Marcelino di laga ini memang di bawah standar. Ia terlihat kesulitan mengontrol tempo permainan, dan 2 pelanggaran yang berujung kartu kuning dinilai sebagai bukti kurangnya kedewasaan di situasi krusial. Jadwal padat sebagai alasan? Selain penampilan buruk individu dan tim, Shin Tae-yong juga mengeluhkan jadwal pada turnamen Piala AFF 2024. Menurutnya, jadwal yang terlalu rapat membuat para pemain tidak memiliki waktu cukup untuk beristirahat dan memulihkan kondisi fisik. Jeda istirahat sangat pendek. Setelah melawan Myanmar, kami harus segera terbang ke Indonesia dengan perjalanan panjang, dari Kuala Lumpur ke Jakarta lalu ke Solo. Total perjalanan memakan waktu 16 jam. Ini seperti membunuh pemain, kata Shin dengan nada kesal. Pelatih asal Korea Selatan itu menyarankan agar AFF dan AFC mempertimbangkan memberikan jeda minimal 4 hari antara pertandingan untuk memastikan kebugaran para pemain. Ia menilai kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa performa tim tidak maksimal. Reaksi netizen, kartu merah dan hasil imbang jadi sorotan. Kartu merah Marcelino Ferdinand langsung menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Banyak netizen yang menyayangkan sikapnya di lapangan, sementara yang lain mengkritik performa secara keseluruhan. Beberapa komentar netizen antara lain, Marcelino itu pemain bagus, tapi harus lebih dewasa. Kartu merahnya bikin kacau. Shin Tae-yong harus perbaiki lini belakang. Kebobolan 3 gol dari Laos itu keterlaluan. Malu banget main di kandang, tapi cuma bisa imbang lawan Laos. Gimana mau juara? Dengan hasil imbang ini, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di laga berikutnya melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Vietnam dikenal sebagai tim dengan serangan cepat dan pertahanan solid, sehingga Indonesia harus bekerja ekstra keras untuk meraih hasil positif. Absennya Marcelino Ferdinand akibat kartu merah menjadi kerugian besar bagi skuad Garuda. Pelatih Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menemukan strategi terbaik, terutama dalam mengatasi kelemahan di lini belakang dan menjaga konsistensi permainan. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.